Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hidayat dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum fikih mutafak dan sumber hukum fikih mutakhalaf. Sumber hukum fikih mutafak adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama. Sedangkan sumber hukum fikih mutakhalaf adalah sumber hukum fikih yang belum disepakati oleh ulama atau tanpa ada kesepakatan ulama. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang sumber hukum fikih mutafak. Sumber hukum fikih mutafak diketahui ada 5, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk tulisan. Menggunakan bahasa Arab, diturunkan secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Al-Quran merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah dalam arti syar'i adalah apa yang bersumber dari Rasul, baik itu perkataan maupun perbuatan ataupun ketetapan. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah atau hadis menempati posisi paling penting dalam Islam, yakni sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan agama ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran, maka dari itu para ulama merujuk pada sunnah atau hadis sebagai hukum otoritas kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah sendiri ada 3 macam bentuk. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah segala yang dikatakan oleh Rasulullah, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Contohnya Nabi Muhammad bersabda, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau tidak puasa. Nabi Muhammad bersabda, berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah atau tidak puasa ketika melihat hilal. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan dan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat Rasul yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Contohnya misal cara Rasulullah sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Ada 3 bagian yang bisa diteladani dari sunnah fi'liyah. Yang pertama ada adat kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, seperti cara makan, minum, duduk, berdiri, berpakaian, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perbuatan Rasulullah yang hanya dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut mencakup sholat duha, witir, tahajud, dan berkorban. Perbuatan tersebut hanya dikhususkan oleh Rasulullah dan disunahkan bagi umatnya. Yang ketiga adalah perbuatan Rasulullah yang berisi penjelasan hukum. Hal tersebut mencakup tata cara sholat, puasa, cara melakukan jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sikap diam Rasulullah. Sikap diam ini dilakukan saat Rasul mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh para sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan, baik kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Rasulullah maupun didengarnya. Rasul diutus untuk menjelaskan segala hal yang bertentangan dengan syariat, maka sikap diam tersebut berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid.
Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Ijma ada dua, yaitu ijma dari segi cara memperolehnya dan ijma dari segi dalalahnya atau penunjuk. Yang pertama, dari segi cara memperolehnya, ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari yaitu kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin atau para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan pendapatnya dan diketahui mujtahid lainnya, tetapi mereka menyatakan persetujuan dan bantahannya. Yang kedua, dari segi dalalahnya atau penunjuk, ijma juga dibagi menjadi dua, yaitu ijma qat'i atau yang artinya adalah hukum menunjukkan kepastian kebenarannya. Yang kedua ada ijma jani, adalah terhadap hukumnya, maksudnya adalah hukum kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan pendapat seluruh ulama mujtahid. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas merupakan satu dari tiga sumber hukum yang lainnya. Qiyas ialah menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya memiliki persamaan. Yang kedua, saya akan membahas tentang sumber hukum fikih mutakhalaf. Dalam ilmu fikih, sumber hukum Islam yang dijadikan landasan pengambilan hukum adalah Al-Quran dan hadis. Namun ada pula sumber hukum lain yang digunakan oleh para ulama. Jika Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang mutafak atau disepakati, ada pula sumber hukum yang mutakhalaf. Sumber hukum Islam yang mutakhalaf atau belum disepakati ini juga digunakan dalam mazhab fikih. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan mazhab lainnya menggunakan juga sumber hukum Islam yang mutakhalaf. Sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan atau mutakhalaf di kalangan para ulama adalah ada istihsan, maslahah mursalah, istihab, urf, mazhab as-sahabi, dan syahru maqalbana. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada ihtisan. Ihtisan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Istihsan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya. Yang kedua ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu perbuatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Secara harfiah, maslahah artinya kebaikan, kemanfaatan, keuntungan atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan mursalah artinya terlepas dan terbebas, yaitu terlepas dan terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu untuk dilakukan. Jadi maslahah mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga ada urf. Urf merupakan apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mempraktekannya, baik perkataan maupun urf ada bermacam-macam. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada urfmi, yaitu kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan, seumpama kebiasaan dalam jual beli barang yang kurang bernilai. Dalam ruang lingkup, dilihat dari ruang lingkup, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Yang kedua ada urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat.
Yang keempat ada istihab. Istihab adalah metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang merubahnya. Istihab menurut bahasa memiliki arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istihab adalah menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Yang kelima ada qaul sahabi. Qaul sahabi ialah perihal salah satu orang sahabat yang mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Qaul sahabi menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa tabi'in. Qaul sahabi menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh ulama fiqh dalam mengatasi problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Dan yang terakhir ada sya'ru man qalbana. Sya'ru man qalbana menurut istilah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya. Syekh Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani menjelaskan ada dua masalah pokok yang perlu dipahami sebelum membahas sya'ru man qablana, yaitu satu, apakah Rasulullah diperintah untuk menjalankan syariat, dan yang kedua adalah apakah Rasulullah diperintah menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya. Perihal dua masalah di atas, mengenai masalah pertama, ulama sepakat bahwa di samping Rasulullah sebagai pembawa syariat, ia juga dituntut untuk menjalankan semua syariat yang dibawanya. Namun ulama berpendapat perihal masalah yang kedua. Menurut sebagian pendapat, Rasulullah dituntut untuk menjalankan syariat sebelum masa kenabiannya. Dan syariat yang dijadikan pedoman adalah syariat Nabi Adam alaihissalam sebagai syariat pertama yang ada di muka bumi. Contoh-contoh kesimpulan dari penjelasan di atas tadi adalah bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya itu berlandaskan Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir dan diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dan Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua yang mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.